Perkenalkan, nama saya Adelheid Christine Manginesiga, NIM 20621034. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai korelasi dan analisis regresi linear sederhana. Pertama-tama, definisi. Korelasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Hasil korelasi dinyatakan dengan koefisien korelasi yang nilainya berkisar antara -1 dan 1. Analisis regresi linear sederhana adalah metode statistik yang digunakan untuk memprediksi nilai satu variabel atau variabel dependen berdasarkan nilai variabel lain atau variabel independen. Selanjutnya, rumus yang pertama, koefisien korelasi persen atau R digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel. Rumus R sama dengan sigma XI dikurangi rata-rata X dikali YI dikurangi rata-rata Y dibagi akar sigma XI dikurangi rata-rata X dipangkatkan 2 dikali sigma YI dikurangi rata-rata Y dipangkatkan 2. Keterangan R sama dengan koefisien korelasi persen, XI sama dengan nilai variabel X pada observasi KI, X bar sama dengan rata-rata variabel X, YI sama dengan nilai variabel Y pada observasi KI, Y bar sama dengan rata-rata variabel Y. Selanjutnya, yang kedua, korelasi Kramer. Kramer koefisien C adalah ukuran tingkat hubungan antara dua kelompok variabel. Uji ini berguna jika informasi atau data yang kita miliki berskala nominal atau kategorikal. Nilai koefisien Kramer tidak pernah negatif, hanya berkisar 0 dan 1. Hal ini dikarenakan antara variabel tidak memperhatikan urutan atau order di antara kedua variabel tersebut. Uji signifikansi koefisien Kramer dapat dilakukan dengan menguji signifikansi nilai chi-square-nya oleh karena C2 adalah fungsi linear dari kali 2. Koefisien korelasi Kramer menurut Castellan and Siegel didefinisikan sebagai berikut. Dengan L adalah jumlah minimum dari data baris atau kolom pada tabel kontingensi. Selanjutnya rumus C sama dengan akar X kuadrat dibagi N kali T dikurangi 1. Keterangan X kuadrat sama dengan statistik Q kuadrat, N sama dengan ukuran contoh total, T sama dengan banyak baris atau kolom yang lebih kecil. Selanjutnya syarat-syarat. Yang pertama, skala data. Kedua variabel harus memiliki skala data yang sama, yaitu nominal, ordinal, interval, atau rasio. Yang kedua, linearitas hubungan. Hubungan antar kedua variabel haruslah linear, artinya tidak ada pola melengkung atau kurvilinear dalam scatterplot. Yang ketiga, independensi data. Data observasi harus independen satu sama lain, artinya nilai satu observasi tidak boleh dipengaruhi oleh nilai observasi lainnya. Yang keempat, tidak boleh ada outlier atau data ekstrim yang jauh menyimpang dari pola umum. Yang kelima, normalitas data.
distribusi data kedua variabel harus mendekati normalitas. Kapan korelasi dan analisis regresi linear sederhana digunakan? Korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan antara hubungan linear sepasang, sedangkan regresi digunakan untuk menyatakan hubungan dalam bentuk persamaan. Selanjutnya, contoh soal. Soal koefisien korelasi Pearson. Seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara lama belajar atau X dan nilai ujian matematika atau Y pada 10 siswa SMA. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Seperti yang disajikan pada tabel. Hitunglah koefisien korelasi Pearson atau R antara lama belajar dan nilai ujian matematika. Jawaban, langkah pertama, hitung rata-rata atau X bar dan Y bar. X bar sama dengan jumlah dari lama belajar dibagi 10 sama dengan 4,4. Y bar sama dengan jumlah dari nilai ujian matematika dibagi 10 sama dengan 72,2. Selanjutnya, langkah yang kedua, hitung selisih XI dikurangi X bar dan YI dikurangi Y bar. Selisih yang diperoleh seperti yang disajikan pada tabel. Kemudian langkah yang ketiga, hitung sigma XI dikurangi X bar dipangkatkan 2 dan sigma YI dikurangi Y bar dipangkatkan 2. Sigma XI dikurangi X bar pangkat 2. Nilai yang diperoleh sama dengan 131,32. Sigma YI dikurangi Y bar dipangkatkan 2. Nilai yang diperoleh sama dengan 622,8. Langkah yang keempat, hitung koefisien korelasi Pearson. R sama dengan sigma XI dikurangi X bar dikali YI dikurangi Y bar dibagi akar sigma XI dikurangi X bar dipangkatkan 2 dikali sigma YI dikurangi Y bar dipangkatkan 2 sama dengan 131,32 dibagi akar 131,32 dikali 622,8 sama dengan 0,758. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal dengan penyelesaian menggunakan Minitab. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara jumlah jam belajar per minggu atau sebagai variabel X dan nilai ujian akhir sebagai variabel Y pada sekelompok mahasiswa. Data yang diperoleh adalah seperti pada tabel di samping. Lakukan uji korelasi Pearson dan analisis regresi linear sederhana menggunakan Minitab untuk menganalisis hubungan antara jam belajar dan nilai ujian. Selanjutnya, untuk langkah-langkah penyelesaian dengan Minitab, input data, buka Minitab dan masukkan data jam belajar X dan nilai ujian Y ke dalam 2 kolom terpisah. Kemudian, uji korelasi Pearson dengan langkah klik Start, kemudian Basic Statistik, kemudian Correlation. Pada kotak dialog, pilih kolom C1 dan C2 sebagai variabel. Pastikan opsi Pearson Correlation terpilih.
Kemudian klik OK. Dan hasil korelasi jam belajar X dan nilai ujian Y yang diperoleh adalah 0,987. Selanjutnya, langkah analisis regresi linear sederhana, yaitu klik Start, kemudian Regression, kemudian pilih Fit Regression Model. Pada kotak dialog, pilih kolom C2 atau nilai ujian sebagai responses dan kolom C1 jam belajar sebagai continuous predictors. Kemudian klik OK. Dan hasil analisis regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut. Demikian contoh soal dengan penyelesaian menggunakan Minitab. Terima kasih.